Pendalaman materi ilmu pengetahuan alam kelas 4 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganmu. Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan tenaganya oleh manusia. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain di sini kita contohkan yang pertama adalah ayam. Ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua, kerbau. Kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya yang digunakan untuk membajak sawah. Yang ketiga di sini ada ikan koi, kucing, dan kelinci. Hewan-hewan tersebut dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Ikan koi bukan untuk digoreng ya, untuk dipelihara. Ikan hias, koleksi. Hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Apa yang dimaksud keseimbangan alam tersebut? Di sini kita contohkan ular yang memakan tikus. Tikus ini adalah makanan ular. Jadi sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan, maka kita harus membiarkan ular dan tidak membunuh ular di sawah supaya jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Jadi jika menjumpai ular di sawah, jangan dibunuh, usahakan diusir saja supaya ular ini masih bisa mencari makan di sawah, yaitu makanannya adalah tikus, di mana tikus ini adalah musuh petani. Kalau tikusnya habis, maka petani akan panen lebih banyak karena padi tidak dimakan tikus. Di sini masih ada penjelasannya. Ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Nah, ular ini ternyata memiliki fungsi lain ya kalau di sawah sebagai pengendali tikus dan bisa otomatis menambah jumlah hasil panen padi para petani. Nah, ini tadi akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga. Sebagai contoh, ular sawah ini musnah karena dibunuh atau kena racun ya, atau hilang dari sawah. Tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi, sehingga jumlah tikus ini akan semakin banyak. Akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus. Kalau padi habis dimakan tikus, tentu hasil panen petani akan semakin sedikit. Cara menjaga keseimbangan alam. Ada 3 di sini. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Maksudnya tidak membunuh ya, atau mengambil manfaat dari hewan itu secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Nah, apabila dilakukan secara berlebihan, maka hewan yang dimanfaatkan tersebut lama-kelamaan akan punah atau menjadi langka. Langka itu artinya jumlahnya tinggal sedikit. Yang kedua, menjaga habitat. Habitat itu adalah tempat tinggal atau tempat hidup hewan. Misalnya hutan kita jaga ya, hutan. Kemudian kalau di laut itu tentu terumbu karangnya. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Nah, karena hewan-hewan ini ada beberapa hewan yang bagian tubuhnya berharga mahal, maka itu sering diburu oleh pemburu sehingga hewan tersebut lama-kelamaan akan habis. Contohnya pada
gajah diambil gadingnya, kemudian badak diambil culanya. Kita dapat mengurangi kegiatan tersebut dengan tidak membeli barang yang berasal dari hewan tersebut. Apabila kita tidak membeli, maka pemburu tersebut tidak akan dapat menjual barangnya. Otomatis pemburu tidak akan lagi mencari atau membunuh hewan-hewan tersebut. Dan selanjutnya hewan-hewan tersebut akan kembali dapat berkembang sehingga tidak punah dan tidak menjadi hewan langka. Kita lanjutkan. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya di sini dicontohkan adalah ikan. Yang pertama di sini sisik. Ini sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh ikan. Yang kedua ini badannya. Badannya yang berbentuk ramping ini berfungsi memudahkan ikan bergerak di dalam air. Kemudian ikan ini memiliki ekor yang berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Nah, selain sirip, ekor ini juga membantu pergerakan di air. Ini yang kedua, sirip berfungsi untuk berenang. Kemudian pada bagian sini ada namanya insang yang berfungsi untuk bernafas. Kemudian mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Jadi sirip ini banyak, ini sirip juga, ini juga sirip ya, ini juga sirip. Kita lanjutkan. Bagian-bagian hewan yang kedua di sini dicontohkan adalah kucing. Yang pertama di sini ini namanya telinga untuk mendengar. Ini mata berfungsi untuk melihat. Kemudian hidung berfungsi untuk mencium bau. Kemudian rambut pada kucing. Jadi bukan bulu ya. Kalau kucing itu sebenarnya rambut. Kalau bulu itu pada ayam, burung ya. Rambut berguna untuk menutupi tubuh. Kemudian misai. Misai ini atau kumis kucing. Ini ternyata berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Kemudian kaki sebagai alat bergerak. Kemudian ekor berguna untuk keseimbangan. Nah, ternyata ekor pada kucing berguna untuk mengatur keseimbangan.